terjadi saat ini. Parkiran SR itu Melihat kondisi lingkungan yang terjadi saat ini, dinamika yang ada semakin hari semakin tidak terkendali. Oleh karena itu pasti akan ada tantangan besar yang akan kita hadapi nantinya. Untuk itu, apakah public asset yang ada di Institut Teknologi Bandung siap untuk menghadapi tantangan besar itu? Perubahan lingkungan yang terjadi menuntut kita untuk terus beradaptasi, termasuk aset yang ada di kampus. Konsep resiliensi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas di kampus sehari-hari. Selain itu, konsep resiliensi juga penting agar aset itu tidak hanya sekadar dapat bertahan dari gangguan, tapi juga bisa pulih dari gangguan yang ada. Dengan konsep resiliensi, biaya pemulihan akibat kerusakan yang terjadi pada infrastruktur di kampus bisa ditekan, infrastruktur bisa terjaga dengan lebih lama. Selanjutnya, mari kita tinjau bagaimana resiliensi dari sistem drainase yang ada di parkiran seni rupa ITB. Sistem drainase ini seharusnya berfungsi untuk mengalirkan air hujan yang turun agar tidak menggenang. Tapi ketika hujan turun, seringkali air itu menggenang dan tertahan di sini. Mungkin genangan yang muncul itu kecil dan akan surut dengan hentinya hujan. Namun hal tersebut akan tetap mengganggu mobilitas dari orang-orang yang lewat di sini. Nah, genangan tersebut itu terjadi akibat tidak adanya talang air yang mengalirkan air yang jatuh ke sini, sehingga kondisi yang cekung di sini membuat air tergenang dan tidak mengalir. berdasarkan materi risiko yang telah kami susun, dapat dilihat bahwa genangan air menjadi risiko yang paling tinggi terjadi. Hal ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, di mana hasil menunjukkan bahwa hampir setiap hujan turun terjadi genangan air di daerah sini. Posisi genangan air sangat mengganggu mobilisasi pengguna karena berada di jalur masuk dan jalur keluarnya pengguna. Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap kali kita melakukan pengamatan, kerap kali sampah daun dan sedimen menumpuk di saluran drainase. Artinya, petugas kebersihan belum konsisten dalam memelihara sistem drainase. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa sistem drainase di parkiran SL memiliki kerentanan yang cukup tinggi akibat curah hujan yang tinggi dan ketidakkonsistenan petugas kebersihan dalam membersihkan sedimen ataupun sampah yang menumpuk di saluran drainase. Step to resilience adalah kerangka kerja yang membantu masyarakat dan pemerintah dalam memahami dampak iklim di wilayahnya, mengidentifikasi masalah iklim yang perlu ditangani, dan bekerja sama dalam menyusun rencana ketahanan suatu aset terhadap perubahan iklim. Tingkat resiliensi aset saat ini dinilai dari 3 hal. Yang pertama ada sistem evakuasi yang bergantung pada inisiatif orang, di mana jika ada orang yang berinisiatif untuk membersihkan sumbatan pada drainase, maka genangan air akan cepat surut. Tetapi jika tidak ada yang inisiatif, maka genangan air akan surut perlahan setelah hujan reda. Yang kedua, ada dari SOP keamanan. Sejak tahun 2022 sudah ada aturan tidak boleh berjualan di trotoar. Dan yang ketiga, infrastruktur pendukung. Pembersihan dilakukan setiap hari, tetapi jadwalnya belum rutin. Selain itu, pada trotoar tidak ada talang air hujan dan atap tidak menutupi seluruh trotoar. Kesimpulannya, tingkat resiliensi aset saat ini belum terlalu baik. Hal ini berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari sistem pengelolaannya. Kelebihannya yaitu fungsi utama trotoar sebagai akses pejalan kaki tetap berjalan optimal karena adanya larangan untuk tidak berjualan di trotoar. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak adanya talang air dan atap yang tidak menutupi seluruh trotoar akan menyebabkan air hujan berkumpul dan menimbulkan genangan pada satu titik. Hal ini akan menyebabkan sivitas akademika kesulitan untuk melewatinya. Selain itu, dengan jadwal pembersihan yang belum rutin, sewaktu-waktu daun yang jatuh dapat terkumpul kembali dan menutupi jalur air menuju saluran drainase. Hal ini akan menyebabkan genangan muncul kembali meskipun saluran drainase sudah dibersihkan.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah solusi. Solusi untuk jangka pendek adalah pemasangan saringan sedimen di jalur drainase sebelah kanan. Hal ini akan memudahkan tugas kebersihan untuk membersihkan sedimen dan mencegah sedimen menumpuk di jalur bypass saluran air. Sehingga air akan tetap mengalir ke jalur bypass dan terbuang ke saluran drainase sebelah kanan. Dengan pemasangan ini akan mencegah genangan air di ujung saluran sebelah kanan dan akan mencegah penumpukan sedimen di jalur bypass. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, kita dapat menambahkan talang air di ujung atap trotoar parkiran SR. Dengan adanya talang air, akan mengalirkan air hujan yang langsung jatuh ke atap trotoar menuju saluran drainase di sebelah kiri. Hal ini akan mencegah tergenangnya air yang berada di ujung trotoar parkiran SR. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa genangan air menjadi ancaman utama pada area sekitar SR saat hujan. Tingginya curah hujan serta kapasitas drainase yang masih terbatas menyebabkan area pejalan kaki menjadi rentan terhadap genangan air dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki. Karena itu, diperlukan peningkatan resiliensi aset sistem drainase seperti penambahan talang air hujan dan memanjangkan atap trotoar agar aliran air dapat langsung masuk ke saluran drainase dan tidak menggenang di jalur pejalan kaki.